semua ya. Nah, pagi ini kita sebelum memulai pelajaran sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ya, nanti doanya ibu aja yang pimpin ya. Baiklah, yuk siapkan dirinya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, kita mulai. Doa selesai. Oke. Baiklah, pada pagi hari ini ibu mau absen kalian dulu ya. Memang sih datang semua, tapi yang perlu di absen ya. Saya panggil namanya satu-satu ya. Oke. Aska, ya hadir. Clarissa, Dava, Eris, Kedi, Natasha, ya, Nadia, Rinaldi, Syahrul, Tria, Sinta, Rizky. Oke, bagus, hadir semua ya. Jadi anak-anak, pagi ini ibu akan mengajarkan tentang tumbuhan hijau. Ya, tumbuhan hijau. Apa itu tumbuhan hijau? Nah, nanti kita akan nonton videonya supaya kamu lebih tahu apa itu tumbuhan hijau. Nah, kenapa harus belajar tumbuhan hijau, Bu? Apa itu tumbuhan hijau, Bu? Nah, jadi minggu yang lalu saya kan sudah ajarkan makhluk hidup itu ada tiga jenis, yaitu ada manusia, ada tumbuhan, ada juga hewan. Nah, jadi manusia dan hewan itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, beda dengan tumbuhan. Tumbuhan itu spesial, dia bisa membuat makanannya sendiri dan proses pembuatan makanannya itu disebutlah dengan fotosintesis ya. Jadi nanti kalian tonton videonya, kita tonton bersama-sama video ini tentang proses terjadinya proses fotosintesis. Setelah itu baru nanti kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan sama ibu, dan nanti juga saya akan terangkan apa sebenarnya proses fotosintesis itu supaya lebih jelas lagi. Jadi sekarang ayo anak-anak, mari kita lihat videonya biar ibu sebentar ya. Untuk hidup dan beraktivitas, semua makhluk hidup membutuhkan energi. Manusia dan hewan mendapatkan energinya dari makanan yang mereka Ya, coba dilihat ya videonya ya. Sekarang, mari kita perhatikan makanan yang dimakan oleh kedua teman kita ini. Nah, coba perhatikan makanan yang dimakan oleh domba dan Sebagian besar makanan yang dimakan oleh manusia apa ini namanya? berasal dari tumbuh-tumbuhan. Petani ya. Nah, bapak petaninya sedang makan. Nah, apa yang dimakan itu? Coba Dan kamu lihat. makanan Nah, kambing, ada kambing juga. Kambingnya lagi makan apa? Juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Iya. Kenapa manusia dan hewan memakan tumbuh-tumbuhan? Di dalam tumbuh-tumbuhan terdapat sebuah energi yang kita kenal dengan sebutan glukosa. Dan ketika manusia atau hewan memakan tumbuhan tersebut, kandungan glukosa akan berpindah ke dalam tubuh mereka. Glukosa yang ada di dalam tubuh makhluk hidup selanjutnya akan diubah menjadi energi yang dapat dipergunakan untuk hidup, tumbuh, dan beraktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa manusia dan hewan memakan tumbuhan karena ingin mendapatkan kandungan glukosa yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Kita tidak pernah
melihat tumbuhan makan. Lalu, bagaimana glukosa bisa ada di dalam tumbuhan? Ya, coba diperhatikan ya. Di dalam klorofil terjadi sebuah proses yang disebut Nah, proses ini dia proses fotosintesis di dalam klorofil. Fotosintesis sendiri adalah peristiwa pembentukan glukosa pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Glukosa yang dihasilkan oleh proses fotosintesis inilah yang menjadi sumber energi bagi tumbuhan. Dengan kata lain, tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ya, ada syarat fotosintesis. Coba sama-sama dilihat. Yuk. Untuk menghasilkan glukosa melalui Untuk proses menghasilkan fotosintesis, glukosa melalui proses ada beberapa syarat fotosintesis, yang ada harus beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, coba diperhatikan. yang bersangkutan harus memiliki klorofil Ya, daun harus memiliki klorofil. adanya sinar matahari yang cukup sebagai bahan bakar proses Nah, fotosintesis. kemudian ada sinar matahari. Nah, sinar matahari ini membantu proses fotosintesis yang ada di daun. Yuk, perhatikan ya anak-anak. Mengolah glukosa dan oksigen. Nah, lihat prosesnya ya. Adanya air dan gas karbon dioksida sebagai bahan pembentuk glukosa. Nah, air, lihat air. Selain menghasilkan Air glukosa, ada di tanah ya, proses kemudian diserap fotosintesis oleh ini akar. akan menghasilkan oksigen. Ya. Sebagian oksigen akan dipergunakan untuk pernafasan tumbuhan, sementara sisanya akan dilepaskan ke udara terbuka. Proses fotosintesis merupakan proses penggabungan air dan gas karbon dioksida Ya, secara jadi proses fotosintesis itu adalah penggabungan antara air, karbon dioksida, kemudian ada cahaya matahari, ada apa ini? Klorofil. Nah, air dan ini dia. gas karbon dioksida Coba lihat yang ya. diserap oleh akar gas stomata dikumpulkan di bagian berklorofil, yaitu kloroplas. Energi cahaya yang mengenai daun diserap oleh klorofil. Energi tersebut dipakai oleh klorofil untuk mengubah air dan gas karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, sementara sebagian oksigen dikeluarkan dari tubuh tumbuhan. Menurut kalian, apakah semua makanan yang kita makan langsung diubah menjadi energi? Tidak, tidak semua makanan yang kita makan langsung diubah menjadi energi. Sisa makanan yang tidak diubah menjadi energi akan disimpan dalam bentuk lemak sebagai cadangan makanan. Ya, itu dia videonya ya. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Mama Jiva. Kali ini kita Nah, baiklah. Tadi sudah dilihat videonya. Nah, sekarang supaya lebih jelas, Ibu mau terangkan lagi bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Nah, proses fotosintesis itu adalah proses apa tadi? Pemasakan makanan di dalam daun ya. Jadi proses
ini, maka terjadilah proses pemasakan bahan makanan di dalam daun. Nah, daun itu mengandung yang namanya klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun. Zat hijau daun yang ada di dalam daun juga berperan sebagai untuk proses pemasakan makanan yang ada di dalam daun. Nah, kemudian ini dia contohnya adalah tumbuhan. Ada tadi juga ya, juga layu ya. Ada akarnya. Nah, akar itu fungsinya apa? Akar itu fungsinya untuk menyerap air. Nah, air yang diserap oleh akar dialirkan ke batang-batang sampailah ke daun. Nah, di daun air itu digunakan untuk proses pemasakan makanan. Kemudian makanan yang mereka hasilkan itu adalah berupa glukosa. Nah, itulah yang kita butuhkan ya, yang manusia dan hewan butuhkan ya. Jadi makanya manusia itu bergantung pada tumbuhan juga hewan seperti itu. Jadi glukosa tadi itu ya, glukosa yang tadi dihasilkan oleh tumbuhan ya, itu nanti bisa berupa cadangan makanan. Makanya nanti ada pohon itu yang berbuah seperti tomat misalnya. Nah, tomat ada buahnya warna apa? Warna merah, ya, warna merah. Dan buahnya itulah yang disebut sebagai cadangan makanan hasil dari proses fotosintesis. Itu tadi sudah diterangkan ya dalam videonya. Dan si tomat yang merah tadi inilah yang dipakai ibu kita untuk masak, nyambal ikan di rumah ya. Paham kan anak-anak? Iya. Kemudian selain daripada menghasilkan glukosa si tumbuhan hijau ini tadi, dia juga menghasilkan yang namanya oksigen. Jadi energi tadi yang sudah dihasilkan setelah proses pemasakan makanan di dalam daun, dia menghasilkan yang namanya oksigen. Sebagian oksigen di tumbuhan itu tadi digunakan untuk tumbuhan bernapas. Kemudian ada lagi dikeluarkan. Nah, itulah yang kita hirup setiap hari ya. Jadi dengan adanya oksigen kita bisa bernapas ya, Makanya ada istilah tumbuhan hutan adalah paru-parunya dunia. Kenapa dibilang seperti itu? Karena tumbuhan itu adalah menghasilkan oksigen. Jadi kalau nggak ada tumbuhan, bagaimana kita bisa bernapas? Ya, udah paham? Jadi itulah proses fotosintesis. Nah, kamu harus tahu ya aluran-alurannya ya. Mulai dari ya daun menghisap cahaya matahari, kemudian akar mengambil air dari dalam tanah, disalurkan ke batang, dikirim ke daun, kemudian terjadilah proses pemasakan makanan di dalam daun dengan bantuan cahaya matahari dan karbon dioksida. Kemudian apa yang dihasilkan? Yaitu buah, bisa juga bunga, kemudian ada juga oksigen. Jadi paham ya tentang proses fotosintesis ya. Nanti untuk selanjutnya kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan sama ibu ya. Mengenai video tadi kalau ada yang kurang paham juga boleh ditanyakan ya. Jadi kesimpulannya adalah kita manusia tidak bisa hidup tanpa tumbuhan juga tanpa hewan. Kenapa? Karena kita bergantung pada mereka. Kita tidak bisa menghasilkan makanan kita sendiri. Nah, kita itu makan apa? Makan nasi. Nasi berasal dari mana? Dari tumbuhan, ya. Jadi kalau nggak ada nasi, macam mana kita mau makan? Nah, itulah dia ya. Jadi sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan pada pagi hari ini bisa kalian tangkap dan bermanfaat. Kalian juga bisa menjadi anak-anak yang pintar ya. Nah, untuk berikutnya Ibu akan kasih tugas. Ada tugas dari buku. Coba kamu lihat. Nah, ini masih tentang proses fotosintesis tumbuhan hijau. Coba kamu lihat di halaman 54. Kerjakan tabelnya. Ya, itu saja nanti.